Saya bilang, kasih saya waktu. Lalu saya berdoa. Saya hatinya tadinya udah wah excited banget. Tapi seminggu kemudian doa kami, saya dengan istri saya, enggak. Aduh, ya sudahlah. Akhirnya enggak kami ikutin. Apa yang terjadi ke depannya? Sekitar 2 tahun kemudian ada peraturan baru tentang smelter waktu itu, sehingga perusahaan yang tadinya mau dibangun dengan teman ini, yang sudah berjalan ini, akhirnya mereka bangkrut dan tidak bisa bahkan membayar sewa peralatan berat yang sudah sempat mereka sewa di Sulawesi. Jadi itu yang saya yakini, bahwa hidup ini sudah ada arah tuntunan dalam Tuhan. Tinggal apakah kita berserah terus pada Tuhan? Apakah kita tanya terus Tuhan? Minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Nah, yang pertama yang saya ambil di dalam topik ini, saya mengatakan bahwa Anda dipilih untuk satu tujuan. Kalau kita lihat tadi keledai, ambillah keledai itu karena saya mau memakainya. Jadi memang sudah ada tujuan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semua ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengalami hal itu di dalam perjalanan kehidupan saya. Saya adalah seorang yang berkecimpung di marketplace. Saya tadinya memang tidak berpikir untuk ikut melayani sebagai hamba Tuhan, karena saya pikir saya bukan di situ tempatnya. Tapi suatu ketika saya dapat, waktu saya pergi ke Israel, kami pergi ke Danau Galilea. Kemudian di situ ada patungnya Petrus yang dengan Tuhan Yesus. Lalu saya betul-betul pada saat ada di tempat itu merasakan seperti nyata Yesus di hadapan saya yang bertanya, Bob, apakah engkau mengasihi aku? Seperti yang kepada Petrus, ya, aku mengasihimu Tuhan. Saya bayangkan, saya rasakan 3 kali, terus saya menangis. Wow, berarti saya memang, walaupun saya orang marketplace, saya juga harus ikut dalam pelayanan. Nah, hal seperti itu terjadi. Jadi saya juga ikut di dalam pelayanan. Saya tahu saya tetap aktif di marketplace. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lihat. Bapak Ibu sekalian, Bu Elia, Pak John, dan lain-lain, kita juga pasti punya panggilan di dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 9-10 mengatakan demikian. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, ini janji Tuhan dalam hidup kita. Kita ini dipilih jadi hambanya, dan ya mungkin nggak tahu dari mana. Dari ujung-ujung bumi. Saya juga mungkin dari ujung-ujung bumi. Saya juga dari tempat-tempat yang ya pastilah dengan kehidupan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tapi Tuhan panggil dan dikatakan, jangan takut. Kita pasti kadang muncul rasa takut juga. Aduh, gimana? Apakah aku bisa menjalani kehidupan ini? Apakah aku bisa dapat pekerjaan? Apakah aku bisa melayani? Apakah keluarga aku akan bisa berjalan dengan baik? Tapi firman ini mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, saya sangat-sangat merasakan Tuhan luar biasa. Dia yang pegang tangan kita. Makanya kalau ada lagu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saya, untuk pribadi saya katakan, peganglah tanganku, takkan terlepas. Karena saya tidak akan bilang ke Tuhan, jangan lepaskan. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, bukan Tuhan yang akan melepaskan tangan saya. Karena Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Jadi, ya, peganglah tanganku, takkan terlepas. Jadi kita harus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa hidup punya tujuan, berarti kita juga harus mengerti
ada panggilan dalam hidup kita. Apa sih panggilan? Panggilan itu adalah suatu tugas atau peran pribadi yang Tuhan berikan dan tentukan untuk dikerjakan dan diselenggarakan, diselesaikan selama kita hidup di dunia ini yang berorientasi pada kerajaan Allah dan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi, panggilan di dalamnya ada unsur tugas dan peran. Apa peran dan tugas Bapak Ibu dalam panggilan Tuhan? Saya dapatkan peran dan tugas saya dalam panggilan saya. Saya memang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan juga saya juga berkecimpung Tuhan panggil di dalam dunia pelayanan. Dan bagi saya itu dua hal yang relevan. Karena bagi saya katakan bahwa gereja adalah University of Life. Universitas kehidupan yang akan membangun setiap kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ada time frame. Tadi saudara kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Berarti setiap kita pun ada time frame-nya selama kita hidup. Dan dalam tugas dan peran itu, untuk time frame waktu yang ditentukan seberapa lama kita hidup, ada orientasi. Orientasi adalah orientasi kerajaan surga. Orientasi kerajaan Allah. Itu jadi orientasinya. Jadi harus kita berpikir terhadap hal-hal yang mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ada orientasinya. Orientasinya adalah kerajaan surga. Jadi itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan. Makanya saya katakan setiap individu memiliki tempat yang harus ia isi di dunia sebagai warga kerajaan Allah, tetapi adalah suatu keputusan apakah ia akan mengisinya atau tidak. Kadang-kadang orang tidak mengambil keputusan untuk mengisi panggilan tersebut. Yunus mencoba lari dari panggilan. Tapi Tuhan baik, Tuhan tangkap dia. Dan kemudian 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Dan saya percaya pada saat itu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dia akhirnya tahu bahwa dia harus masuk di dalam panggilan tersebut. Sayangnya, ada orang dipanggil untuk satu tujuan, tapi dia lari dan tetap tidak mau di dalam panggilan itu. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang memang menjalani panggilan kita. Kita tidak lari dari panggilan tersebut. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya katakan di dalam satu quotes, a life without a clear purpose is like driving with no destination and no directions. Jadi hidup tanpa tujuan yang jelas. Itu seperti kita lagi nyetir. Mau kemana? Gelap. Nggak tahu arahnya kemana. Like driving with no destination and no direction. Ya, kemana aja deh dibawa oleh istri saya ini. Gitu, aduh kasihan kan. Makanya kadang-kadang orang yang dikatakan enaknya ngapain ya sore-sore kayak begini. Hangout yuk. Bentar-bentar hangout yuk. Bentar-bentar hangout yuk. Ya lama-lama hang deh jadinya. Kasihan kan? Jadi bagi saya selalu apapun yang saya lakukan, saya melatih diri saya dengan goal-driven activity. Jadi aktivitas apa yang saya lakukan, saya tahu ada goalnya. Aktivitas apa yang saya lakukan, saya tahu ada goalnya. Bukan asal-asalan. Dan sebetulnya untuk mengerti goal atau tujuan ini, udah pasti sangat penting bagi kita yang ada di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di dunia ini pun goal ini sangat penting. Ini pernah dilakukan penelitian di Harvard Business School. Di Harvard Business School pada tahun 1979 dilakukan survei kepada mahasiswa tentang goal mereka apa. Yang menulis goalnya artinya bukan karena tulisannya saja, tapi ditulis goalnya dan clear apa tujuannya, bukan asal ngomong, bukan nggak tahu bakal kemana, gimana nanti aja, bukan gitu. Tapi ada 3% yang clear. Dan disurvei kembali, dicari orang-orang ini pada tahun 1989, artinya 10 tahun kemudian,
secara keberhasilan dalam penghasilan atau income, maka yang 3% tersebut jauh di atas jumlah dari semua yang lain itu. Artinya, yang 3% inilah berhasil untuk ukuran yang dikatakan tadi. Tentu kita dalam Tuhan ukurannya bukan berhasil dalam uang. Kita dalam Tuhan ukurannya adalah apakah kita berbuah lebat dan berbuah tetap. Itu ukurannya bagi kita. Seperti yang kita tahu, itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau seperti itu, kita harus menjadi orang yang punya tujuan. Kasihan orang yang tidak punya tujuan, seperti yang terjadi misalnya suatu ketika terhadap seorang yang bernama Ted Kaczynski. Ini di majalah Time diberitakan. Dikatakan demikian. Ada kasus pengeboman waktu itu. Dia ini adalah orang yang sangat pintar di Harvard. Dan dia orangnya selalu menyendiri. Dia adalah doktor. Dia tertangkap oleh kasus pengeboman. Korban 3 meninggal dan 22 luka-luka. Tapi ini masuk kepada kategori terorisme. Siapa itu yang saya katakan tadi? Dia adalah yang bernama Ted Kaczynski. Dokter lulus Harvard University pada usia 20 tahun sudah dokter. Wow. Matematikanya S1-nya diambil matematika University of Michigan. Julukannya dia petapa dari Harvard. Karena dia tidak mau bergaul dengan temannya. Dia menyendiri, dia di kamarnya, nggak tahu apa yang dipikirin. Tapi ternyata karena tidak mengerti apa tujuannya, dia menjadi teroris. Sayang sekali. Makanya kita harus juga membina ya orang-orang yang Tuhan percayakan kita bina, mungkin kita layani, keluarga, mungkin anak, mungkin cucu, haruslah bina supaya mereka sadar mereka hidup untuk satu tujuan. Jadi kalau orang tahu mereka hidup untuk satu tujuan, maka mereka mengerti juga mereka dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada firman yang tadi kita baca sama-sama, engkau akan menemukan seekor keledai tertambat di sana. Lepaskanlah keledai itu, kata Tuhan. Berarti yang kedua, lepaskan belenggu Anda. Saya nggak tahu belenggu apa yang menjerat kita. Tetapi belenggu itu bisa ada, bisa banyak. Belenggu itu bisa membuat kita tidak berani bertindak. Belenggu itu bisa membuat kita diikat oleh emosi kita. Belenggu itu bisa membuat kita merasa kita ini orang terkutuk. Merasa kita tidak dikutuk oleh Tuhan, kita dalam Tuhan. Tapi perasaan itu bisa muncul. Makanya dikatakan lepaskan belenggu. Keledai itu lepaskan belenggunya. Karena kalau terbelenggu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita bisa lihat ilustrasi ini. Seekor kuda yang ditambatkan pada kursi plastik saja, kalau itu sudah lama ditambat seperti itu, dia akan diam. Begitu bergerak sedikit, lalu ada tahanan, dia pikir dia nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin udah diikat di pohon. Jadi, sometimes the chains that prevent us from being free are more mental than physical. Kuda ini, masalah mental. Kadang-kadang kita juga seperti itu, masalah kepahitan. Kalau kita tahu gajah yang biasanya dipakai untuk sirkus, itu seringkali pada saat awalnya ditambat dengan rantai dari kecilnya sampai gede, udah itu dia tahu bahwa kalau dia tarik nggak akan bisa lepas. Begitu gajah itu gede, tali kecil aja bikin mengikat kakinya, yang penting ada hambatan sedikit, dia tidak akan mau lagi bergerak. Meskipun secara fisik tali itu jauh lebih kecil dari kekuatan dia. Dia tendang aja tali itu putus. Tapi masalah mental tadi membuat dia tidak bergerak. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang terbelenggu oleh mental. Kadang-kadang mereka perlu konseling. Saya memang mempunyai suatu prinsip, firman Tuhan bagi saya lebih dari segala konseling.
Tapi kalau toh ada orang yang butuh konseling, oke, harus disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang bisa melepaskan jerat bagi saya, bukan psikiater, tapi Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Jerat apa yang ada? Tidak ada yang lain yang bisa melepaskan. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan jerat itu. Saya tidak mau terjerat di dalam suatu keterbatasan, ketidakmampuan. Saya mempunyai suatu habit yang juga merupakan kekurangan. Saya adalah orang yang sangat introvert. Saya adalah orang yang tidak berani bicara sama orang. Saya orang yang tidak berani bergaul sama orang. Saya menyendiri. Tapi saya tahu bahwa itu harus saya atasi. Dengan kekuatan Tuhan, saya bisa lepas dari itu semua. Ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan yang kita sembah setia. Jangan ada ketakutan dalam hidup kita. Karena dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada panas si musuh, ada perisai kita. Apa itu? Kesetiaan Tuhan. Ada orang yang mau menyerang kita, ada pagar tembok yang Tuhan bikin. Itu yang harus kita imani. Jadi, lepaskan segala keterikatan yang ada. Lepaskan. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Jangan terbelenggu oleh kepahitan. Jangan terbelenggu oleh dendam. Jangan terbelenggu oleh kegagalan masa lalu. Jangan terbelenggu oleh dosa-dosa masa lalu. Pokoknya apapun itu, lepaskan. Karena firman Tuhan katakan, engkau akan menemukan seekor keledai tertambat. Lepaskanlah keledai itu, dan keledai itu lepas. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidup kita. Jadi, lepaslah. Jangan ada orang yang mengatakan, aku terkutuk karena nenek moyangku terkutuk. Oke, kalau engkau tidak di dalam Tuhan, engkau terkutuk. Tapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau tidak terkutuk. Karena apa? Karena firman-Nya yang mengatakan dalam Yehezkiel 18 ayat 2-3, tidak ada lagi kutuk keturunan. Ada orang bilang, karena kakek nenek saya cerai segala macam, maka saya kena kutuk. Oh. Karena kakek nenek saya adalah dukun, maka saya kena kutuk. Oh. Yehezkiel 18 ayat 2-3. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yang melepaskan kita dari segala kutuk. Oh ya, bukan keturunan sih, tapi masa laluku yang tidak beres. Masa lalumu tidak mengikat engkau. Yesaya 43 ayat 18. Filipi 3 ayat 13. Dikatakan, lupakan masa lalu. Saya adalah orang yang tidak terbelenggu masa lalu. Karena bagi saya, the past is past, the future is the best. Bagi saya, masa depan yang harus saya bangun bersama dengan Tuhan. Tentu mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan. Tapi saya tidak akan menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi yang Dia janjikan ada pelangi setelah hujan. Berarti bersama dengan Tuhan, kita harus senantiasa ada di dalam passion, ada di dalam semangat. Karena Tuhan mau kita punya semangat, kita punya energi. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi roh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan juga jangan lihat apa yang tidak Anda punya. Yeremia 1 ayat 6-9. Jangan lihat apa yang tidak Anda punya. Bersyukurlah dengan apa yang Anda punya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya, berarti kita akan berlatih untuk mencukupkan diri dari segala keterbatasan tersebut. Jadi dengan demikian, kita akan terlepas dari dosa keturunan. Kita akan terlepas dari dosa, emosi, kebencian, perkataan bohong, kelemahan jasmani, sakit penyakit, kita akan lepas dari situ semua. Jadi milikilah tujuan.
Saya melihat bahwa tujuan memang harus kita miliki. Karena dengan memiliki tujuan, kita akan mengerti bahwa hidup kita ini adalah hidup yang ada di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Martin Luther King. Dia pidato pada tahun 1963. Darkness can drive out darkness. Kegelapan tidak akan bisa mengusir kegelapan. Only light can do that. Hanya terang yang bisa melakukannya. Hate can't drive out hate. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Only love can do that. Itu kata Martin Luther. Dan dia katakan, tetaplah lakukan tugasmu. Dia bilang, if you can fly, then run. Gak bisa terbang, larilah. If you can run, then walk. Gak bisa lari, jalan aja. If you can walk, then crawl. Gak bisa jalan, merangkaklah. But whatever you do, you have to keep moving forward. Moving forward. Karena kita maju ke depan untuk satu tujuan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Suatu ketika dalam pidatonya dia katakan, aku mempunyai sebuah mimpi bahwa suatu hari, one day, putra seorang budak dan putra seorang majikan akan mampu duduk bersama di meja persaudaraan. Perjuangan yang dia lakukan tanpa kekerasan. Dia meninggal pada tahun 1968 karena ditembak, tetapi mimpinya jadi kenyataan meskipun setelah dia meninggal. Bahkan dari keturunan hitam, kulit hitam juga pernah menjadi presiden Amerika. Makanya milikilah mimpi di dalam Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan bahwa tragedi hidup yang sesungguhnya bukanlah karena kita hanya diberi satu talenta, melainkan karena kita gagal menggunakan yang satu talenta yang Tuhan berikan. Itu tragedi. Kadang orang katakan, aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak sehebat dia. IQ-ku adalah IQ jongkok. Wow, nggak ada urusan itu. Berapa talenta yang Tuhan percayakan kepadamu? Apakah engkau sudah mengasah talenta itu? Makanya tragedi hidup yang sesungguhnya bukan karena kita diberikan satu talenta. Bukan. Tetapi karena kita gagal menggunakan yang satu talenta yang Tuhan berikan tersebut. Kita lihat yang ketiga. Kenapa sih harus keledai? Kan dikatakan ada keledai. Kenapa harus keledai? Kenapa bukan kuda? Saya belum pernah melihat ada pertandingan keledai. Pertandingan kuda ada. Juara balap kuda ada. Balap keledai. Saya belum lihat. Keledai tidak stop kuda. Tetapi kenapa harus keledai? Karena kemuliaan hanya bagi dia. Nggak boleh dong keledai, lihat tuh, aku hebat ya. Aku bawa raja di atas segala raja. Siapa seperti aku? Enggak. Kemuliaan hanya bagi dia. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan bagi kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sampai terkenal. Tapi kemuliaan bukan bagi dia. Saya selalu terinspirasi dari bagaimana orang maju sampai kepada kelahiran Yesus adalah petunjuk bintang. Dan dalam kitab Daniel dikatakan bahwa jadilah seperti bintang terang di udara untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Artinya, bintang yang menuntun orang Majus ketemu Yesus, bukan dia tokoh utama. Tokoh utama adalah Yesus. Bintang adalah alat yang Tuhan pakai untuk menuntun orang kepada kebenaran. Untuk menuntun orang Majus ketemu dengan Yesus di tempat kelahirannya. Jadi kemuliaan hanya bagi dia. Kita harus sadar, mungkin Tuhan percayakan pelayanan. Mungkin Tuhan percayakan bagi kita pekerjaan. Mungkin Tuhan percayakan bisnis. Mungkin Tuhan percayakan talenta atau apapun. Bagi saya, kita harus tetap rendah hati karena kemuliaan hanya bagi dia. Keluaran 13 ayat 13 mengatakan demikian.
Tindakan profetik penebusan ini dari Keluaran 13 ayat 13 ini berkata demikian. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Jadi, setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Kalau saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, dipilih oleh Tuhan hanya karena ditebus dengan darah Kristus. Jadi, ini yang harus kita perhatikan sehingga setiap kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan tentang kita hebat, tetapi karena Tuhan hebat yang telah menebus kita. Jadi, kalau kita punya panggilan, bukan panggilan sehebat apa panggilanku, karena apapun panggilan kita harus kita perbuat seperti firman Tuhan. Apapun yang kau perbuat, lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nggak ada urusan. Jenis pekerjaan kita tentu yang halal di hadapan Tuhan. Itu menentukan kehebatan kita. Nggak harus jadi seorang presiden. Nggak harus jadi seorang wali kota. Nggak harus jadi seorang pebisnis yang sangat spektakuler. Mungkin juga nggak harus sebagai seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya di mana-mana. Bukan. Karena bukan apa yang dilakukan seseorang yang menentukan pekerjaannya itu rohani atau sekuler. Melainkan alasan atau motivasi mengapa dia melakukan hal tersebut. Itu yang harus kita tahu. Saya katakan sekali lagi, bukan apa yang dilakukan seseorang yang menentukan pekerjaannya itu rohani atau sekuler, melainkan alasan atau motivasi dalam hatinya mengapa ia melakukannya. Kalau alasan atau motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka itu adalah penyembahan dia kepada Tuhan. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita tertanam di tempat yang Tuhan berikan, maka Mazmur 92 ayat 14 sampai 16 yang berkata demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Usia tidak menghambat untuk kita berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Segar karena kita tahu tanggung jawab kita. Ya tentu kita jaga semuanya. Hati, pikiran, fisik, jaga semuanya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wow. Jadi bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan tentang sekeren apa yang kita lakukan. Tapi tentang apakah kita berbuah atau tidak. Buah bisa buah perbuatan baik. Bisa buah pertobatan. Bisa buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ada banyak hal. Jadi bukan tentang panggilan kita di mana. It's okay. Ada orang yang panggilannya jadi satpam, jadi penyapu, jadi pegawai pemerintah, jadi pengusaha, jadi hamba Tuhan. Ada banyak. Tetapi ingatlah, kalaupun sebagai penyapu jalan, jika ada seorang penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seolah-olah dia adalah pelukis seperti Michelangelo, atau komposer seperti Beethoven, atau pujangga seperti Shakespeare. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik sehingga seluruh dunia akan berkata, akan berhenti dan berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang terbaik, kata Dr. Martin Luther King. Apakah orang melihat kita sebagai satu teladan? Di sini telah duduk seorang hamba Tuhan yang jadi berkat di mana-mana, yang jadi teladan, yang memberikan hatinya, waktunya, pikirannya untuk Tuhan. Adakah itu muncul? Bukan soal jenis pelayanannya. Ada orang di multimedia, ada orang di ASER, ada orang di singer, ada orang di menyampaikan firman Tuhan, whatever. Tetapi dikala itu kita lakukan dengan hati yang sungguh, maka kita hidup di dalam panggilan kita. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan untuk topik Anda telah dipilih tema kita pada saat ini. Yang pertama, Anda dipilih untuk suatu tujuan. Saya percaya setiap kita
sudah paham apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, lepaskan belenggu Anda. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Kadang-kadang kita merasa, aduh kok aku hanya sebatas ini. Aku tidak mampu untuk hal itu. Lepaskan belenggu Anda. Itu hanya mentalitas. Makanya bagi saya bukan seorang yang percaya diri yang akan melakukan terobosan. Tapi seorang yang percaya Dia. Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan. Dan yang ketiga, kenapa harus keledai? Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami sudah mendengar firman dan kami tahu kami dipilih oleh Tuhan. Wah, oh Tuhan Engkau baik. Siapa kami? Tapi karena kasih dan anugerah-Mu Engkau tebus setiap kami. Dan untuk itu kami harus mengerti. Kami dipilih untuk satu tujuan. Berbuah lebat dan berbuah tetap. Menuju keserupaan dengan Kristus. Juga kami harus melepaskan segala belenggu. Karena bukan kuat dengan gagah kami. Tapi roh Tuhan. Yesus yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Dan kami harus sadar. Kenapa harus keledai? Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan bukan tentang kami. Tapi semua tentang Yesus. Terima kasih Bapa. Lawat setiap kami. Jamah setiap kami. Tuntun setiap kami. Untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elia. Ya, ya, terima kasih buat Pak Bob ya, luar biasa firmannya ya. You have been chosen ini ya. Ya, Anda telah dipilih sama Tuhan, itu luar biasa. Kita semua yang hadir di sini berarti Tuhan sudah pilih kita semua ya. Diteguhkan lagi sama hambanya tadi, satu, Anda telah dipilih untuk suatu tujuan. Nah, tujuan kita kemana, motivasi kita kemana ya Pak ya. Karena yang menilai itu semua Tuhan. Jadi kita punya tujuan yang pasti kita mengejar kebenaran ini. Ini yang satu yang hamba Tuhan sampaikan ya. Pak Amin. Bob, yang kedua, lepaskan belenggu Anda. Mungkin keterikatan karena kekecewaan, bisa juga ya Pak ya. Betul. Kepahitan ya, mungkin terbelenggu apa dengan kondisi kita nggak mampu, nggak bisa. Nah, itu terbelenggu oleh keadaan dengan kata-kata yang negatif itu juga bisa ya. Ya. Jadi luar biasa, maka lepaskanlah belenggu Anda ini, lepaskan apa kekurangan kita ini, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membimbing dan memampukannya. Ini luar biasa sekali ya Pak Bob di firman-Nya. Yang ketiga, kenapa harus keledai? Nah, di sini ya, kenapa keledai? Kan hanya kemuliaan hanya bagi Dia saja. Dia di Roma 11 ayat 36. Itu yang dikatakan, bagi Dialah segala-galanya. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Semua motivasi hanya untuk Tuhan. Ya, jadi inilah yang menilik, yang menilai setiap hamba-hambanya. Saya rasa itu Tuhan yang menilai ya. Betul ya Pak Bob ya? Betul Bu Elia. Seperti Pak Bob ini dikasih hikmat, pewahyuan, kepandaian, kecerdasan, kata-katanya luar biasa. Kalau saya jauh banget ya ukurannya. Tapi itulah Tuhan percayakan kepada Pak Bob karena dia mampu, dia bisa. Mau saya nggak nyampe gitu ya. Tapi saya percaya ada talenta yang lain yang Tuhan percayakan Amin. kepada saya gitu. Tapi saya juga Amin. bersyukur dengan ada Pak Bob ini kan saling melengkapi. Nah, Iya. pentingnya ini kita mengisi tuh di mana kita yang nggak ada yang mampu, sehingga kita dikuatkan, dimampukan, sehingga kita mengerti, oh hidup ini untuk apa tujuannya, mencari kemuliaan bagi Dia, sehingga nama Amin. kita tercatat di surga. Luar biasa ya firman-Nya, ayatnya banyak sekali, Pak Bob ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini memang betul seringkali orang terbelenggu karena keadaan ya, oleh egonya kita nggak bisa dilepaskan, kebiasaan kita. Nah, itu juga bisa juga ya Pak ya. Nah, di sini jadi inilah yang kita lepaskan saat ini. Bagaimana untuk kita semua yang tadi sudah sampaikan hambanya ya luar biasa untuk melepaskan belenggu kita ini. Supaya kenapa harus dilepaskan? Supaya Tuhan mau ya engkau berkenan di mata Tuhan. Mari saat ini ngoreksi pribadi lepas pribadi, termasuk saya juga harus koreksi supaya jangan sampai terikat dengan keadaan dunia ini, dengan keadaan apapun juga. Tapi biarlah saat ini
kemuliaan hanya bagi Dia segala Amin. sesuatunya. Amin ya. Saudara, Amin. Bapak Ibu diberkati, amin. Luar biasa ya, pasti diberkati. Terima kasih Pak Bob, luar biasa ya. Tuhan Terima Yesus kasih, Bu Elia. memberkati. Tuhan Biar Yesus terus berkati. Pak Bob jadi berkat ya untuk Amin. dunia ini. Saya percaya Tuhan berkenan sekali meneguhkan dan menguatkan. Mari saya minta Pak Joni, minta angkat satu pujian Pak Joni. Oke, nanti kita Oke. siapkan untuk doa ya. Buat ini, buat siapa? Bu Esther ya. Ya, silakan Pak Joni. Di sini ada guru saya Pak Derikson Sejabat. Siapa? Apa mungkin Pak Derikson yang mau bawa pujian? Silakan. Pak Derikson? Pak Deriksonnya baru dibuka ya. Mic-nya belum buka. Iya. Bagaimana Pak Joni? Ya mungkin Pak Derikson mau bawa satu pujian dulu untuk ini. Enggak, di rumah ada ibadah ini, jadi Oh, nggak bisa. oke. Iya. Silakan Oke, Pak oke. Joni. Ya. Oke, baik. Ya, kita akan bawa satu pujian lagi untuk penutup firman. Bentar. Kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke, ya terima kasih untuk Pak Joni. Saya minta maaf juga untuk Pak Bob ya. Saya tadi kelupaan rekam Pak. Jadi udah agak tengah, baru ingat saya, ya ampun belum direkam ya. Jadi pujian Pak Joni juga nggak masuk rekam. Ampun Tuhan, kata saya ini kok pelupa ya. Saya minta maaf tuh Pak Joni ya. Bukannya sengaja, bener-bener Pak, saya lupa aja baru sadar ya. Ya ampun, Tapi kata saya. tadi saya lihat pertama direkam kayaknya ada tulisan rek. Ada Enggak ya? rekam. Enggak, tadi Iya. sih baru dinyalain sih pas Pak Oh, Bob lagi bicara gitu ya. Ya ampun Tuhan, kata saya Betul. lupa. Saya minta maaf ya. Ya nggak puji apa-apa. Tuhan. Ya, oke, itulah kehidupan manusia ya. Tapi saya percaya saya akan perbaiki ini. Mungkin karena Pangling lihat Pak Bob kali ya tadi ya. Kinclong, ya Aing lupa ada semuanya tuh. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, oke, maafin ya. Oke, Bu Esel doa syafaat ya. Silakan. Oh iya, Bu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Pada malam ini ya Bapa, kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikanmu ya Bapa. Kau urapi kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada. Kau urapi juga Tuhan hamba-hambamu yang kau pakai luar biasa ya Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntun kami terus oleh Roh Kudus. Biarlah kami Tuhan semakin hari, semakin peka, semakin melekat kepadamu, semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Bapa kami adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati juga Ibu Elia ya Bapa, yang selalu Tuhan mengumpulkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Berkati pelayanannya, berkati suaminya, berkati anaknya Mikael ya Bapa. Biarlah kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi keluarga kerajaan surga, untuk menyampaikan Tuhan semua firman-Mu, baik juga Tuhan Engkau pakai dia untuk melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan orang sakit. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga Bapa yang membawa Pak Bob ya. Pak Bob ya Bapa, kau pakai dia juga Tuhan. Semakin hari semakin melakukan firman-Mu Tuhan, dan boleh dia kau pakai Tuhan luar biasa. Kemana Engkau utus Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai, karena firman-Mu Tuhan. Pergi beritakan firman, aku akan menyertai engkau. Biarlah itu Tuhan terus dipakai Bapak ini Tuhan, untuk boleh dia memberitakan firman-Mu. Kau pakai dia semakin hari semakin luar biasa Bapak, untuk hormat bagi nama-Mu. Biarlah kau berkati rumah tangganya Tuhan, berkati semua saudaranya, anaknya, kalau sudah punya cucu berkati Tuhan semua keturunannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini juga Tuhan menjadi keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Baik juga kami semua Tuhan yang kumpul Tuhan
dimanapun kami berada ya Bapa. Kau urapi kami Tuhan semua. Kau jadikan kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini. Biarlah kami Tuhan terus peka untuk mendengar firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajari kami terus Roh Kudus. Biarlah kami terus tunduk kepadamu, merendahkan hati kami, karena kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Seperti firman-Mu tadi ya Bapa, yang berkata, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kami percaya Bapa, Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Biarlah Tuhan yang selalu tangan kanan-Mu memegang kami untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Biarlah kami tidak tersandung ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus, kemana kami mau berjalan, kemana apa yang kami lakukan ya Bapa. Tuntun kami Bapa, sebab kami tidak tahu Tuhan apa yang kami lakukan kalau tidak melalui tuntunan-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua. Semua Tuhan, dimanapun kami berada, semakin hari kami Tuhan, semakin taat kepadamu. Biarlah kami Tuhan, mata kami selalu tertuju kepadamu saja. Biarlah kami semua mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Bapa kami yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau lemah lembut Tuhan. Engkau datang kepada kami, bukan untuk kami layani, tetapi Engkau melayani kami ya Bapa. Mengajari kami melalui Roh-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan, semakin hari, semakin intim kepadamu ya Bapa. Biarlah kami bersukacita di dalam Engkau, karena Engkau Bapa kami, yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu indah bagi kami. Terus kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Karena Engkau sudah berfirman kepada kami, berjanji ya Bapa. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Biarlah itu kami pegang teguh. Karena firman-Mu itu Tuhan, begitu luar biasa ya Bapa. Seperti yang tadi firman-Nya Tuhan yang sudah banyak ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memegangnya. Biarlah kami mendengar dan melakukannya ya Bapa. Biarlah hati kami terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sekalipun dunia semakin hari semakin menakutkan, di sana sini kabar menggemparkan. Tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini Bapa. Begitu banyak menyakiti Engkau ya Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu turunkan kepada bangsa kami ini. Tuhan, pertobatan besar-besaran turunkan di bangsa kami ini Bapa. Biarlah Kau jamah Tuhan pemimpin kami Tuhan. Pak Jokowi ya Tuhan. Dan sebentar lagi Presiden kami Prabowo ya Bapa, dan wakilnya Tuhan Gibran ya Bapa. Mari Bapa, Engkau tuntun dia Bapa. Beri roh takut akan Engkau kepada dia. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh dituntun oleh kuasa Roh-Mu ya Bapa. Biarlah Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh Tuhan boleh memimpin bangsa kami ini. Mari Bapa,
Engkau baik, sungguh baik. Bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat bangsa Israel ya Bapa. Berkati bangsa Israel ya Bapa. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Engkau telah berjanji Bapa kepada bangsa ini. Sekalipun banyak bangsa-bangsa lawannya Tuhan, tetapi Engkau yang di depan. Tuhan, melawan segala musuh-musuh bangsa Israel ini. Karena bangsa ini adalah biji mata Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan Tuhan. Terus Tuhan, tuntun terus Bapa bangsa ini dengan roh-Mu. Biarlah dia selalu bertanya kepadamu apa yang mau dilakukan. Biarlah namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya, amin. Suara ibu nggak ada, nggak kedengaran. Oh iya ya, maaf ya saya lupa nih. Ya, untuk doa berkat Pak Bob saya minta ya. Nanti kita sharingkan. Mari kita angkat kedua tangan. Silakan Pak Bob. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami yang melalui Zoom ini, dan kami tahu Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Dan juga Tuhan yang sudah menyiapkan berkat pada setiap kami karena kasih Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih itu akan senantiasa menyertaimu, menuntunmu, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau berkat berkelimpahan, dan engkau akan senantiasa berdampak karena Tuhan mau hidupmu adalah hidup yang berbuah lebat dan berbuah tetap. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal. Malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih. Terima kasih luar Bu biasa. Elia, Terima Pak Terima Joni. kasih, Pak Bob. Oke, ya kita sharingkan saat ini mungkin tadi firmannya sudah ya. Mungkin saya mau bertanya, saya minta saat ini untuk Pak Robert dulu ya kali. Silakan Pak Robert mau bertanya. Ya nggak ada Bu, cukup bisa dipahami ya Pak. Cukup Cukup ya.